Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum materi kita mulai atau kita lanjutkan, silakan kalian baca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم فقهني في الدين وعلمني التأويل برحمتك يا عليم يا رب العالمين. Bagaimana anak-anakku di rumah? Semoga kalian tetap bersemangat untuk belajar. Walaupun dalam pembelajaran masih daring, semoga kalian tetap semangat untuk belajar. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang mengidentifikasi dan menceritakan kembali isi cerita fabel yang dibaca atau didengar. Saya yakin kalian sudah sering menyaksikan cerita fabel ini dari media elektronik yaitu televisi. Dan kalian juga saya yakin sudah menerima materi di SD. Fabel itu apa sih? Lah, fabel merupakan cerita fiksi. Dalam hal ini, fabel cerita yang dikisahkan oleh hewan. Lah, hewan ini memiliki sifat seperti manusia. Nah, fabel adalah suatu cerita yang mengisahkan dunia hewan yang berperilaku seperti manusia. Oleh karena itu, tokoh atau peran utamanya fabel hewan. Dalam teks fabel, pengarang dituntut untuk memiliki daya imajinasi yang tinggi agar cerita yang dikemas menjadi menarik sehingga penikmat bisa tertarik atau selalu ingin mengetahui apa sih fabel itu. Fabel dilihat dari munculnya cerita, yaitu cerita binatang. Dapat dikategorikan ke dalam cerita klasik. Cerita fabel ada dua, bisa cerita klasik dan modern. Cerita binatang klasik yaitu cerita ini atau fabel ini sudah ada sejak zaman dahulu. Secara prinsip tidak ada perbedaan antara fabel klasik dan fabel modern. Kenapa dikatakan fabel modern? Yaitu fabel yang sudah diubah atau disadur menjadi modern atau berkaitan dengan kenyataan sekarang ini. Secara umum, fabel memiliki ciri-ciri sebagai berikut.
Yang pertama, tokoh utamanya binatang. Yang kedua, alur ceritanya sederhana. Ketiga, bercerita atau diceritakan secara singkat dan bergerak cepat. Yang keempat, karakter tokoh tidak diuraikan secara terperinci. Yang kelima, pesan atau tema kadang ditulis dalam cerita. Yang terakhir, pendahuluan sangat singkat. Fabel dibedakan menjadi dua. Pertama, fabel alami, yaitu yang menggunakan watak tokoh binatang seperti pada kondisi alam nyata. Yang kedua, fabel adaptasi, yaitu watak tokohnya tidak sesuai kenyataan. Fabel adaptasi tidak hanya adaptasi watak tokoh, juga latar tempat. Sebelum bercerita tentang fabel, ada langkah-langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama, membaca secara berulang-ulang. Yang kedua, mencatat nama pelaku atau tokoh dalam cerita. Yang ketiga, mencatat hal-hal yang penting di dalam cerita atau gagasan pokok dalam fabel tersebut. Yang keempat, menulis dengan menggunakan kata-kata sendiri. Untuk lebih jelasnya, materi yang kita bahas ini, kalian pegang buku paket dan LKS. Silakan buka buku paket halaman 194 dan 196. Di situ akan bahas tentang fabel. Juga buka LKS kalian halaman 19 sampai 21. Coba kalian baca. Di situ akan dijelaskan secara jelas materi tentang fabel. Seperti biasa, untuk mengasah kemampuan kalian, silakan kerjakan tugasnya. Itulah materi yang kita bahas kali ini. Semoga kalian tetap semangat untuk belajar, walaupun pembelajaran belum bisa tatap muka, masih daring. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, setelah materi kalian selesaikan, berdoa sesudah belajar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wahdina li ahsanil akhlaq. فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وارحمهم وأكرمهم برضوانك العظيم في مقعد الصدق عندك يا أرحم الراحمين.